Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dan tetap semangat. Kembali dengan saya Bung Ropan dan saya akan menginformasikan kepada teman-teman semua penggemar sepak bola tim nasional ya di semua level. Sekarang di U20 dulu yang saat ini sedang berlatih di Spanyol dan mengikuti di Costa Calida ya di Murcia. Karena dimana kita sudah tahu pertandingan pertama uji coba kita kalah 6-0 dari Prancis dan nantinya kita akan bersiap pada hari Sabtu ini menghadapi Slovakia. Dan dua pemain lagi, ya, dua pemain keturunan itu dikabarkan sudah bergabung dengan pasukan Sintayong di Spanyol. Nah, dua pemain tersebut yang berada sekarang sudah berlatih sejak Kamis kemarin ya. Bahkan asisten pelatih Nova Arianto juga sudah mengatakan mereka sudah tiba. Dua-duanya yaitu Zico Jamaizore ya dan Rafael Struijk. Dua-duanya sudah ada, mereka menyusul kedatangan dua pemain lainnya dari Belanda yang sudah tiba, Justin Hubner dan Ivar Jenner yang sebelumnya sudah bergabung dengan timnas atau tim nasional kita U20 yang dipersiapkan ke putaran final Piala Asia di Uzbekistan 1-18 Maret 2023 dan ikut dalam Piala Dunia U20 ketika Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara. Dan dua pemain ini diharapkan tentunya oleh pelatih Sintayong bisa menunjukkan kehebatan mereka, ya, kebolehan mereka di lapangan hijau dan siapa tahu akan menarik hati bagi STY. Mereka akan langsung masuk, ya, karena konon mungkin mereka masih dicoba dulu untuk melihat ya bagaimana penampilan mereka. Tidak mungkin seperti dengan Ivar Jenner. Ya, Ivar Jenner dan Justin Hubner memang sudah diplot untuk masuk karena ada beberapa pemain lagi yang akan diincar untuk bergabung. Tapi saya rasa kalau memang dua ini bagus, ya sudah pasti mereka akan ikut bergabung karena Zico Jamaizore ini adalah berposisi di striker, ya, penyerang depan, penyerang tengah. Jadi bagus, sudah ada membentuk persaingan di sana karena kita masih punya Rabani Tasnim, ada Hoki Caraka di sana sehingga bisa saja memotivasi dua pemain kita ini untuk terus bersaing ya, untuk mendapatkan tempat utama di dalam starting 11. Dan Zico ini bisa langsung dimainkan oleh pelatih STY di saat akan menghadapi Slovakia ya, dalam pertandingan yang akan berlangsung kalau di Indonesia pada jam 18.00, selisih 6 jam, di sana mungkin jam 12.00 ya. Siang, tapi mungkin masih udara sejuk ya, dan ini akan disiarkan langsung lagi mungkin oleh salah satu televisi swasta kita dan teman-teman bisa menyaksikan kalau Zico Jamaizore yang konon dikabarkan punya keturunan karena neneknya dari Jakarta dan dia ini bermain akan ditempatkan di posisi mungkin ini apakah sama-sama dengan Hoki atau dengan Rabani lebih dulu kalau STY memainkan 4-4-2. Itu posisi dia akan ada di depan. Tapi kalau menggantungkan satu striker aja, misalnya di sini, ya bisa saja hanya dia sendiri dicoba untuk dimainkan ya. Ini masih 19 tahun, dia punya tinggi oke, 180 cm. Dan kemudian pemain kedua adalah Rafael Struijk. Ya, kalau Zico ini kan bermain di PEC-Zwolle dan Rafael Struijk itu di ADO ya, dari tim senior, kemudian dia sekarang turun dimainkan sekarang di tim ADO Den Haag untuk U21. Dia lebih banyak di sana. Kalau bermain tim senior kan lebih banyak cadangan, tidak mendapatkan jam bermain sehingga dia lebih sering bermain di U21 dan dia bermain dari posisi sayap kiri. Jadi kita punya ketambahan dua pemain di lini serang. Jadi ini oke karena kelemahan kita sejauh ini kan kalau bisa dilihat tuh di lini serang. Bagaimana sulitnya Hoki Caraka bisa membuat gol. Rabani Tasnim mungkin hanya 1 gol yang dia buat dalam uji coba sebelumnya 7 pertandingan di Turki ya. Karena gol-gol itu lebih sering datang dari lini kedua. Marcelino Ferdinand mencetak gol, Sanadin Faris, bahkan sebelumnya juga ada Kapten Muhammad Ferrari ikut membuat gol. Jadi STY ini ingin mendapatkan pemain depan yang garang, ya, yang haus gol. Artinya predator yang bisa diandalkan, punya insting yang kuat di dalam hal membunuh gawang lawan. Nah, kedatangan bagi Zico Jamaizore ini diharapkan dia bisa memecah kebuntuan di
lini depan kita dan bisa mencetak gol. Ya, siapa tahu dia akan membuat gol ke gawang Slovakia, kita akan nantikan itu. Dan Rafael Struijk ini bisa bergerak dari sisi flank, dari sayap kiri. Ya, dia masih 19 tahun, keturunan juga Indonesia ya dari sang ayah, dan dia berasal dari Akademi From Sport ya sejak dia masih kecil sebelum diambil di ADO Den Haag. Dan kita akan lihat jika 4 pemain ini bermain sekaligus ditampilkan oleh STY, Ivar Jenner di tengah yang mengatur ritme permainan bersama dengan Marcelino Ferdinand, mungkin saja ada Zanadin di sana, dan kalau bertambah lagi dengan Arkan Fikri kan akan kuat di tengah. Ya, dengan 2 striker akan dimainkan. Kita akan lihat nantinya apa skema yang ditampilkan oleh STY melawan Slovakia. Nah, kemudian kita bisa melihat juga bagaimana posisi Rafael ini, ya, apakah dia punya kecepatan bermain dari sisi ini, karena dibutuhkan umpan-umpan crossing ini yang dianggap juga agak lemah ya bagi tim kita dalam beberapa uji coba terakhir ini, karena dibutuhkan pemain yang kuat dalam penetrasi masuk ke dalam, kemudian crossing ini yang diperlukan untuk bisa sampai ke dalam kotak penalti dan diselesaikan dengan baik oleh striker kita. Nah, keberadaan dari Rafael Struijk ini, mungkin dengan keberadaan juga Siko Jamaisore, dua pemain ada di depan, jadi kolaborasinya enak. Mereka sudah bisa karena bermain di Belanda kan, jadi artinya sudah dapat chemistry. Itulah sebabnya STY ini kenapa banyak meminta untuk pemain-pemain keturunan untuk ada, karena dia tahu cara pemahaman bermain sepak bola yang baik itu ada di mereka, karena mereka terbiasa dengan cara bermain di Belanda ya. Dan ini dibutuhkan oleh STY di timnas U20 ini. Ya, apalagi untuk menghadapi event-event besar seperti Piala Asia dan Piala Dunia. Nah, itu kan kelihatan ketika lawan Prancis bagaimana. Ya, kita harus bisa bermain dengan baik ya, dengan sepak bola modern tentunya, tapi simple ya, lebih tenang bermain. Nah, itu yang dibutuhkan. Semoga kedua pemain ini bisa menghidupkan lini serang kita dengan bagus, main agak lebih simpel, tetapi yang paling penting adalah penyelesaian akhir dari keduanya. Kalau mereka bagus kan dengan topangan Ivar Jenner di tengah dan Marcelino yang mengatur ritme ini kan lebih baik. Jadi mereka berdua datang pada momen pada saat yang dibutuhkan. Pas sekali setelah kalah lawan Prancis dan akan menghadapi Slovakia. Semoga akan baik mereka bisa menghidupkan permainan Indonesia dengan ada 4 pemain keturunan yang ada. Karena satu lagi kan di belakang, Justin Hubner ini. Ini pemain yang oke, dan saya pikir kalau mereka sudah dinaturalisasikan, Justin dan Ivar ini bisa bergabung juga. Ya, mungkin untuk 2-3 tahun lagi bisa bermain di tim senior. Ya, bisa dicoba oleh STY ya, untuk tampil di tim senior kita, karena mereka punya visi bermain yang sangat bagus. Kalau melihat juga dengan rencana-rencana ke depan ini, jika ada mungkin 3 penambahan pemain asing, pemain keturunan dalam tim U20 kita, ini luar biasa memang ya untuk menghadapi Piala Asia dan Piala Dunia. Kalau ini bicara kalau, karena ada juga pemain-pemain seperti Delano van der Heyden masih 18 tahun yang disebut-sebut mungkin bisa akan bergabung ya dari Feyenoord, kemudian Milano Jonathans dari Vitesse Arnhem, ini produk dari Vitesse, masih 18 tahun juga. Milano Jonathans ini dia pemain sayap kanan. Nah, kalau Milano datang di sayap kanan ada dia, wah luar biasa. Di kiri ada Rafael Struijk, ya, di depan ada Siko Jamaisore. Baik sekali. Kalau Delano van der Heyden ini kan gelandang serang. Jadi dia bisa bermain di belakang striker. Ya, ini Milano Jonathans di kanan dan Delano van der Heyden sebagai gelandang serang. Kemudian Tristan Goyer. Tristan Goyer ini dari Ajax, dari Jong Ajax, 18 tahun juga. Jadi ketiga-tiganya yang saya sebut tadi 18 tahun. Ya, tapi dia bermain di posisi center back. Jadi bisa berduet bisa Tristan Goyer ini, ya, kemudian Justin Hubner dengan Muhammad Ferrari. Ini top kalau memang benar-benar ya, kalau mereka bertiga didatangkan lagi. Tapi sekarang kan sementara ini 40. Makanya STY melihat ya, kemungkinan itu kalau ada 7 di dalam, wah, ini mantap untuk persiapan, karena kita mesti tim yang tangguh, tidak boleh memalukan ya. Karena Prancis juga akan hadir di Indonesia, termasuk dengan Slovakia ini akan datang ke Indonesia untuk bertanding di U20 nantinya tahun depan. Tim-tim Eropa kuat-kuat, ya, ada Italia, ada juara Eropa,
Inggris dia akan datang juga di samping Israel. Israel mengalahkan Prancis, saya sudah sebut di konten saya sebelumnya. Ini tim-tim yang baik yang kita harus hadapi. Tapi kalau kita dengan kekuatan kita berlatih pelan-pelan ya, ini ya untuk ada peningkatan bagi pasukan STY ini ya oke. Ya kalau memang ketambahan dengan 3 pemain akan jauh lebih bagus buat kita. Kita akan tunggu bagaimana perkembangan dari Rafael Struijk ini dan Siko Jamaisore ketika didatangkan ini. Siko ya, kalau menurut saya ini pemain Siko ya. Kemudian saya memperlihatkan kepada Anda ini adalah Rafael Struijk ya. Ini dah Rafael Struijk ya, ini dia. Oh, itu Rafael Struijk ya. Dan kita nantikan saja bersama bagaimana perkembangan mereka bersama dengan tim U20. Oke, sampai di sini info-info dari saya, Bung Ropan. Dan terima kasih buat Anda yang sudah mensubscribe channel YouTube Bung Ropan, sehingga channel ini berkembang dengan baik. Tanpa Anda memang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sekali lagi, terima kasih. Juga terima kasih kepada ACC, Astra Credit Companies, kepada juga Dabinter, jagonya pompa air. Ya, ada Croissant sana, ada kopi tubruk gajah, dan Gelis Resto. Ciao.